apalagi satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Penyu memang tidak boleh dipelihara. Ya, itu udah jelas dari aturan undang-undang, udah jelas. Ya, dijual, dipelihara atau dikonsumsi itu tidak boleh. Dengan cara kecil sebenarnya, jangan buang sampah, jangan mengkonsumsi daging penyu, dan jangan membeli souvenir berbahan dari penyu. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? Kenalkan, nama saya Imade Sukante, saya selaku pimpinan dan pengelola di Pusat Pendidikan dan Konservasi Penyu atau sering disebut dengan TCEC atau Total Conservation and Education Center Serangan. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give. Kita lokasinya kebetulan kita ada di wilayah di Kelurahan Serangan atau Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I want to visit. Ya, di sini kegiatan konservasi kita penyu melingkup beberapa kegiatan. Yang pertama ada istilahnya edukasi atau pendidikan kepada pengunjung, yaitu pengunjung dari anak sekolah, universitas atau umum. Kita mengedukasi atau sekalian mensosialisasi kegiatan kita yang ada ini, yang berada di areal kita di sini. Dan dua, ada kegiatan kita namanya kegiatan monitoring, di mana kegiatan monitoring ini adalah kegiatan pemantauan penyu di saat bertelur. Itu ada musimnya di bulan Maret, Mei, Juni, Juli. Ya, itu biasa itu musim penyu bertelur. Dan kegiatan yang lainnya kita ada namanya rescue, di mana kegiatan rescue itu melingkup di bagian ada nama kegiatan rescue itu di penyu terdampar atau penyu sakit. Ya, nanti dibawa ke sini penyu yang sakit atau yang penyu yang terdampar yang mati. Karena di sini kita ada tim dokter dari Universitas Udayana, ada flying vet, dan ada vet Kedongan yang ikut membantu menjadi relawan tentang kesehatan penyu atau menikropsi penyu yang lagi mengalami kematian. Dan juga kita menerima penyu sitaan dari hasil tangkapan dari pihak kepolisian yang dititipkan sementara di sini, dilakukan tindakan pengecekan kesehatan. Everybody's chasing fast, they wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with these. Kalau jenis penyu hijau kebetulan kita ada 24, ya, penyu lekang ada 4 dan penyu sisik ada 5. Ya, di antara semua penyu yang ada di sini itu ada dari hasil seperti penyu lekang hasil dari rescue, penyelamatan. Penyu sisik ada dari rescue juga, dan ada dari sitaan juga. Dan penyu hijau itu bagian besar adalah sitaan yang masih dalam perawatan di sini. Kalau aturan di sini ya tentu pasti ada, ya, di mana satwa penyu adalah satwa yang dilindungi oleh undang-undang, ya. Yang tidak boleh di sini dilakukan oleh pengunjung menyentuh atau memegang penyu tersebut.
Ya, karena kalau penyu sudah di dalam air, di air itu penyu wisatawan cuma bisa melihat aja. Menyentuh, megang tidak boleh di sini. Ya, karena itu adalah kita mengajarkan pengunjung biar tidak selalu bersentuh dengan bukan penyu aja, binatang lainnya. Ya, karena kita nggak tahu juga apakah penyu yang ada penyakit atau kita yang ada penyakit. Takutnya penyu yang sehat bisa jadi sakit kalau kita pegang terus. Ataupun kita nggak tahu ada penyakit di penyu, ya, menular dan ke kita. Itu yang kita takutkan. Kalau pengunjung di sini ya kita bisa mengikuti kegiatan kita ya. Yang pertama biasa kita memberikan informasi yang ada di dalam kegiatan kita di sini semua. Entah dari edukasinya, jenis-jenis penyu yang ada di sini. Nanti itu akan selalu menjadi pertanyaan tanya jawab sama pengunjung. Ya, jadinya kadang-kadang pengunjung dia nanya, ini jenis apa? Kita yang menjawab. Nanti kita menjelaskan kenapa jenis ini ada di sini, ya. Kenapa masih dibiarkan di sini, ya. Tentu kita pasti akan menjawab dengan apa yang kita lakukan di sini. Karena ada berapa pengunjung bisa bertanya kadang, kok ini bulan lalu saya lihat penyu ini ada, kok lagi ada? Ya, karena itu adalah masih proses hukum, yang masih di dalam proses. Jadinya tidak sembarang kita untuk melepaskan penyu sitaan. Itu sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Kalau kecuali udah kasusnya selesai, baru kita akan lepas. Tentu sebelum kita lepas ada pengecekan kesehatan dulu, baru kita bisa lepas khususnya pada penyu sitaan yang ada di sini. Kalau di sini kita tidak mengizinkan penyu bagi satuan dilindungi oleh undang-undang. Penyu memang tidak boleh dipelihara. Ya, itu udah jelas dari aturan undang-undang, udah jelas. Ya, dijual, dipelihara atau dikonsumsi itu tidak boleh. Ya, karena penyu adalah satwa purba yang masih ada saat ini. Kita pinginnya biar generasi ya, kita masih tetap bisa melihat penyu. Maka kita di sini ya mungkin mengimbau kepada masyarakat secara umumnya ikutlah menjaga pelestarian penyu dengan cara kecil sebenarnya. Jangan buang sampah, jangan mengkonsumsi daging penyu, dan jangan membeli souvenir berbahan dari penyu. Ya, itu aja yang dipakai, istilahnya dihindari. Ya, itu pasti penyu akan tetap ada. Kalau kita memang ada kekurangan kita, mungkin tempat labnya kita kurang. Lab kita, lab kecil kita, memang sih tidak ada pakai partikel itu, memang kita masih menjadi satu di kantor. Ya, mudah-mudahan tahun depan atau tahun selanjutnya kita bisa bikin lab untuk dikhususkan, jadi tidak menyatu dengan kantor. Gitu. Jadi khusus untuk lakukan kegiatan nekropsi, biar ada khusus tempatnya. Ya bukan kebetulan sih, memang dari awalnya kita sih kebanyakan pengunjung dari mancanegara, malah pengunjung mancanegara itu rata-rata sampai 70% dari kunjungan domestik. Ya, kecuali COVID itu lebih meningkat, yaitu domestiknya dibandingkan dengan wisatawan asing. Tapi ya kalau sekarang dominannya sih wisatawan asing sih. Gitu. Mungkin wisatawan asingnya lebih searching tempat-tempat ya ke Bali, ada apa di Bali, ya mungkin itu sih, dan dipromosikan juga sama media-media asing kebanyakan. Ya mungkin ya cuma pesan saya sedikit ini ya bagi masyarakat secara umumnya ya. Kalau kita mau berkunjung ke tempat wisata edukasi, khususnya kepada penyu ya, satu jangan menyentuh atau memegang penyu tersebut, ya karena itu bisa berdampak negatif kepada diri kita, kepada satwa tersebut. Dan yang kedua ya marilah kita ikut menjaga kelestarian penyu tersebut. Ya mungkin di Indonesia hampir semua wilayah sekarang udah dinaikin penyu kayaknya. Cuma pemantuan belum begitu penuh. Ya kalau kita lihat di Bali sih, hampir semua wilayah Bali dari pesisir sudah dinaikin penyu.
kecuali satu kabupaten Bangli karena tidak memiliki pantai. Tapi semua kabupaten di Bali khususnya sudah dimampiri oleh penyu untuk bertelur gitu.